Demo mahasiswa hashtag Indonesia gelap, muka lo gelap. Demo itu kampus lo sendiri, banyak pungli di sana. Mahasiswa zaman sekarang kalau demo tuh cuma buat nyari validitas sama ikutin briefing doang. Gua kasih contoh demo gede-gedean mahasiswa UI tahun 2013 yang blokir jalur KRL gara-gara pembersihan pedagang. Tolak pembangunan KRL, hasilnya apa? Sekarang mahasiswa UI sama masyarakat pada menikmati fasilitas KRL yang sekarang udah jadi bagus kan. Di saat sekarang lagi ada presiden yang lagi bikin kebijakan ngelawan koruptor, ngelawan birokrat maling, ngelawan oligarki, lu malah protes. Presiden lagi berpihak ke orang miskin, petani, penegakan hukum, lu malah ngamuk. Kalian kan mahasiswa, kaum yang katanya intelektual, tapi pengen kebijakan-kebijakan ini dicabut. Contoh, jadi dimulainya dari viral tagar Indonesia gelap yang ramai di media sosial, sampai kemunculan seorang pemuda yang disinyalir dekat dengan kubu sebelah, alias lawan politik dari Pak Prabowo Subianto. Saya kecewa dengan perilaku oknum mahasiswa. Kenapa saya katakan ini oknum? Karena ini tidak ada 0,1% dari mahasiswa di seluruh Indonesia. Dia tidak punya rasa malu. Orang terdidik, orang yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan, yang kemudian mereka akan memimpin negara ini. Tetapi dia pola pikirnya kok seperti itu, saudaraku. Iya ya. Demonstrasi kok tentang kebijakan pemangkasan anggaran, malu dong. Malu. Demonstrasi apabila presiden itu korupsi, iya gak? Pengangguran di mana-mana, harga mahal, iya gak? Nah ini demonstrasi negara sedang menyelamatkan uang 306 triliun, yang semua uang 306 triliun itu terindikasi dimasukkan rekening oleh oknum-oknum para korup. Kemudian mereka bela. Ada kemudian satu, dia adalah anak pejabat mahasiswa ini. Nah, yang kedua, dia dimanfaatkan oleh partai tertentu yang sakit hati. Cocok. Dan mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang kemarin sakit hati karena pilpres jagonya. Memalukan itu. Memalukan. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya kalian lihat sendiri lah ya kan, mahasiswa yang demo hashtag Indonesia gelap, gelap matamu ya kan. Ya mahasiswa ini ya kalian lihat sendiri, demo tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas menurut aku ya guys. Ya karena mahasiswa ini demonya program-program Pak Prabowo ya, katanya yang nggak setuju, makan siang gratis nggak setuju gitu ya kan, efisiensi anggaran tidak setuju gitu ya kan. Oh pokoknya macam-macam nggak setuju. Dan di situ ada juga mengatakan adili Jokowi. Ujung-ujungnya adili Jokowi. Dan ada juga ya yang berkomentar ya, netizen ya kan, kenapa ya setelah Hasto tidak menang di pra-peradilan kok langsung demo gitu ya kan. Apakah ini ada sangkutannya juga ya kan, karena sakit hati Hasto menjadi tersangka, maka ya berdemolah lagi ya, seolah-olah ini apa, ingin menyerang pemerintah gitu ya kan. Memang parah lah kan. Dan udah dijelaskan efisiensi anggaran ini yang dipotong-potong itu adalah lemak-lemak yang ataupun anggaran-anggaran yang tidak bermanfaat, tidak berguna ya, yang membebani APBN negara. Malah mereka demo. Ini kan bongok namanya ya kan guys. Oke lah, langsung saja kita simak video ini. Demo mahasiswa hashtag Indonesia gelap, muka lo gelap. Demo itu kampus lo sendiri, banyak pungli di sana. Mahasiswa zaman sekarang kalau demo tuh cuma buat nyari validitas sama ikutin briefing doang. Gua kasih contoh demo gede-gedean mahasiswa UI tahun 2013 yang blokir jalur KRL gara-gara pembersihan pedagang. Tolak pembangunan KRL, hasilnya apa? Sekarang mahasiswa UI sama masyarakat pada menikmati fasilitas KRL yang sekarang udah jadi bagus kan. Di saat sekarang lagi ada presiden yang lagi bikin kebijakan ngelawan koruptor, ngelawan birokrat maling, ngelawan oligarki, lu malah protes. Presiden lagi berpihak ke orang miskin, petani, penegakan hukum, lu malah ngamuk. Kalian kan mahasiswa, kaum yang katanya intelektual, tapi pengen kebijakan-kebijakan ini dicabut. Contoh kaum intelektual kayak Bang ini, dia kan katanya pinter, intelektual, melek politik, tapi malah paling depan dukung minta kebijakan yang bela rakyat kecil beneran buat dicabut. Alasannya kenapa Bang? Apa karena Abang udah lobet 16%? Yang kocaknya lagi, demo itu pada nututnya aneh nih lo lihat. Mereka pikir mereka selamanya bisa mengacak-acak aturan, membuat aturan yang membungkam,
Mereka pikir rakyat akan takut. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Pagar laut, efisiensi pendidikan. Minta penolakan efisiensi anggaran, menolak program makan bergizi gratis. Gak ada loh demoin soal perampasan aset, soal sembako murah, pupuk murah, pakan ternak murah, yang emang bener-bener mihak rakyat kecil. Kasian lah rakyat beneran yang dibawa kalau komen intelektualnya pada coba mikirin perutnya sendiri. Kagak ada yang bener-bener mikirin dampak langsungnya ke rakyat kecil. Coba mahasiswa yang lebih berkepala dingin, gue mau denger pendapat kalian di kolom komentar. Oh ini, rakyat sudah tidak percaya sama mahasiswa. Mahasiswa kalian demo bukan untuk rakyat, tapi demo bayaran untuk para koruptor yang terhalang hajatnya. Ya, tidak usah bawa nama rakyat. Ya benar, ya nggak usah bawa-bawa nama rakyat. Akun Menpro TV dan Tribun RD bongkar demo besar-besaran mahasiswa. Benarkah demo mahasiswa atas dasar gerakan hati nurani? Atau memang ada cerita di balik pergerakannya? Coba kita ulas lebih dalam ya teman-teman. Jadi dimulainya dari viral tagar Indonesia Gelap yang ramai di media sosial sampai kemunculan seorang pemuda yang disinyalir dekat dengan kubu sebelah alias lawan politik dari Pak Prabowo Subianto. Silakan teman-teman suarakan kebenaran jika itu benar dan analisa mendalam apa yang teman-teman suarakan. Misal soal efisiensi anggaran. Banyak DFK alias disinformasi, fitnah dan kebencian yang berlalu lalang di media sosial. Contoh kecilnya aja ya ini, bisa-bisanya gitu loh. Postingan kumparan dipelintir jadi kayak gini teman-teman. Oh iya, ya, ini asli dan itu hoax ya. Memang benar-benar ya kan. Ini untuk menjatuhkan Presiden Prabowo dan Pak Jokowi lah ini kan. Atau berita soal program KIP kuliah, PIP, dan beasiswa. Pemerintah udah menjabarkan segala detailnya bahwa hal-hal tersebut tidak terdampak sama sekali pada efisiensi anggaran. Dan pihak kampus pun juga tidak diperbolehkan menaikkan UKT. Pertanyaan awam untuk diri gue pribadi mungkin ialah pemerintah ini mencoba untuk melakukan efisiensi anggaran agar tidak adanya ladang korupsi. Makanya semua anggaran benar-benar dicukupkan untuk program yang jelas-jelas aja teman-teman. Jadi harapan besar kita bersama teman-teman, marilah kita suarakan kebenaran, tapi jangan sampai termakan DFK itu sendiri. Share pendapat kalian, drop komen coba ya. Saya kecewa dengan perilaku oknum mahasiswa. Kenapa saya katakan ini oknum? Karena ini tidak ada 0,1% dari mahasiswa di seluruh Indonesia. Dia tidak punya rasa malu. Orang terdidik, orang yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan, yang kemudian mereka akan memimpin negara ini. Tetapi dia pola pikirnya kok seperti itu, saudaraku. Iya ya. Demonstrasi kok tentang kebijakan pemangkasan anggaran. Malu dong. Demonstrasi apabila presiden itu korupsi. Iya enggak? Pengangguran di mana-mana. Harga mahal. Iya enggak? Nah ini demonstrasi negara sedang menyelamatkan uang 306 triliun. Yang semua uang 306 triliun itu terindikasi dimasukkan rekening oleh oknum-oknum para korup. Kemudian mereka bela. Ada kemudian satu, dia adalah anak pejabat mahasiswa ini. Nah, yang kedua, dia dimanfaatkan oleh partai tertentu yang sakit hati. Dan mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang kemarin sakit hati karena Pilpres jagonya kalah. Memalukan itu. Memalukan. Kaum intelektual kayak gitu. Saya yakin yang sepakat dengan pendapat saya lebih banyak daripada yang mendukung oknum mahasiswa. Atau banyak yang mengatakan itu mahasiswa, bukan mahasiswa. Mahasiswa ya. Kemarin sudah saya ingatkan, baru kali ini ada mahasiswa yang demonstrasi tentang Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Berarti dia itu demo membela Anies, demo membela PDIP, melucukan. Ah ini apa? Bagi-bagi duit bagi yang ikut demo. Ada aja ya kan. Memang parah lah ya kan guys. Mahasiswa benar-benar ya kan. Aku tidak merasa terwakili oleh kalian semua. Katanya Indonesia gelap dari mana? Kalian cukup fokus belajar aja udah. Ya. Kami fokus bekerja udah itu aja. Ngapain sibuk-sibuk bilang Indonesia gelap? Kalian hanya sedikit ya tidak mewakili rakyat Indonesia.
efisiensi anggaran kalian tolak, makan siang gratis kalian tolak. Padahal udah jelas-jelas ya Pak Prabowo ya kan ingin memotong anggaran yang bisa dibilang lemak-lemak, yang bisa dibilang juga membebani APBN negara. Ternyata kalian demo juga. Apakah kalian ini membela para koruptor gitu ya kan? Kira tata tertinggi adalah presiden. Ternyata hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Anak buah kebo. Di Indonesia tuh cuma ada satu presiden, tapi ternyata hidup Jokowi. Kamu anak kebo. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Kabur aja kan? Dulu di sini mah baru mau kerja dilihat pengalaman. Sama ini sama semua. Bisa sih nggak dilihat umurnya, tapi dilihat siapa pamannya. Ini kita tahu sendiri lah ya, Pilpres kemarin pendukung Banteng. Di Pak Ormasnya langsung banyak. Jangankan orang usaha, anak TK main drum band aja dipalak. Kabur aja dulu, di sini mau kerja disuruh bikin SKCK. Tapi pejabatnya bekas tahanan KPK. Suruh aja dia mereka nih yang mau kabur ya. Jadi presiden mau membantah nasionalismenya. Ndasmu. Hidup Jokowi. Macan Asia. Ternyata kucing Anggora. Ngolok-olok Pak Prabowo ya. Hidup Jokowi. Nah ini lagi nih. Hidup Jokowi. Golek gas merono mrene do rebutan ora itu. Gas malah jari dia nang gas sudah selesai. Macan Asia lagi mengaum. Macane Asia mengaum iki. Medeni pokoknya. Macane Asia mengaum. Hidup Jokowi. Medeni. Hidup Macan Jokowi. Asia mengaum. Hidup Jokowi. Mengaum macan Asia Para kaum sakit hati yang kemarin kalah Pilpres ya. Aksi mahasiswa adili Jokowi beserta keluarganya. Ini gimana sih ya demonya? Ada yang adili Jokowi, efisiensi anggaran, tolak makan siang gratis. Yang mana sih? Nggak jelas ya kan guys? Ini wah. Udah berapa kali kalian demo, nggak ada yang berhasil ya. Coba kalian pikir-pikir ya kan. Bukan mau bikin kerusuhan Pak Polisi. Ayo kawan-kawan, pelan-pelan kawan-kawan. Saya minta. Ya kata abang kita tadi di tahun 2013 ada BEM UI yang mendemo tolak pembangunan jalan LRT ya kalau nggak salah tadi ya kan. Tapi kalian lihat sendiri sekarang udah megah LRT-nya. Adili Jokowi. Cuma sedikit yang demo sebenarnya ya guys, tapi bikin riuhnya itu karena media sosial. Tapi kalau di nyatanya ya tidak sampai 0,1% mereka-mereka yang demo. Yang mencintai Pak Jokowi itu lebih banyak daripada yang membencinya ya kan guys. Ini bentuk mereka kepanasan ya sebenarnya menurut aku ya kan guys, melihat pidato Pak Prabowo yang kemarin mesra dengan Pak Jokowi. Loh. Kemarin kan mereka-mereka ini berusaha untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, namun gagal. Nah, muncullah demo-demo ini. Dan ada juga yang bilang kalau setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka kalah pra peradilan, tiba-tiba ada demo ini. Wah, memang parah ya kan. Aduh, parah lah nih kaum sakit jiwa. Sedikit, hanya sedikit guys. Kita mau polisi KPK bekerja atas kebenaran, bekerja atas kebaikan, bekerja atas profesional untuk segera jangan ragu-ragu memeriksa keluarga Jokowi yang telah keluarga Jokowi. Negeri ini, kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Hah? Hancur. Selama 10 tahun. Sebutkan bagian mana yang hancur, Bang? 8.000 triliun kawan-kawan. Oh lah. Utang lagi. Kepada rakyat miskin, kepada rakyat Indonesia kawan-kawan. Ini jelas sudah ya guys. Kita minta pertanggungjawaban atas kebijakan yang ugal-ugalan,
atas kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Kita minta Polri bekerja memeriksa kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Kita minta KPK, Polri untuk segera tidak takut memeriksa Jokowi, keluarganya dan kroni-kroninya kawan-kawan. Dan kita minta KPK, Polri memeriksa kekayaan Kaisang kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Kita minta Kaisang diperiksa kekayaannya kawan-kawan. Dia bisa pakai jet pribadi kawan-kawan. Aduh, ini biasanya kalau kata-kata ini keluar anak wabah ini. Bahwa itu gratifikasi kawan-kawan. Memanfaatkan kebijakan, memanfaatkan kekuasaan bapaknya kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat? Yang paling besar bayarannya ya yang koar-koar ini ya kan. Mungkin. Waduh, aku gimana ya guys kalau lihat orang sedikit kan yang bikin macet itu orang yang mau lalu lalang guys, orang yang mau pulang kerja, orang yang mau kerja ojol ya kan, semuanya gitu yang bikin ramai. Tapi kalau kita lihat dari atas yang demo hanya sedikit guys. Jangan tertipu ya oleh media sosial yang menggembor-gemborkan Indonesia gelap-gelap lah ya. Laut saja sudah dikapling. Oh. Kebijakan Jokowi bersama oligarki berkolaborasi kawan-kawan, membodohi rakyat kawan-kawan. Penegak hukum kemana? Kok tidak tahu? Laut dikapling ribuan kilo kawan-kawan, bukan meter lagi kawan-kawan, ribuan kilo. Kita minta untuk polisi segera tidak takut untuk cek, tangkap, periksa siapa dalang di balik kebakaran laut. Bukankah ada kader-kader PDIP dalam daripada laut itu? Kita minta TNI, kita minta KPK, Polri memeriksa Kaisang, uangnya dari mana menggunakan jet pribadi? Itu tidak masih diungkit-ungkit ya. Pemakaian jet pribadi kawan-kawan hanya untuk jalan-jalan ke Amerika kawan-kawan. Sementara rakyat sendiri menderita, rakyat sendiri tidak mana kawan-kawan. Aduh, mau pengen ketawa aja ya guys ya kalau dengar-dengar orasi mereka. Kita mau hukum tidak berpihak kepada siapapun, dan kita mau Polri, kita mau KPK berpihak pada kebenaran. Betul kawan? Betul kawan? Kita mau periksa oligarki Jokowi. Tangkap dan tangkap, periksa keluarga Jokowi. Assalamualaikum kawan. Di sini kita akan membahas terkait aksi mahasiswa demo di Jakarta ya. Nah, ada beberapa tuntutan yang memang ini tidak masuk akal. Ya, kita ambil misalnya contoh aksi untuk menolak makan bergizi gratis. Nah, makan bergizi gratis ini adalah untuk mencerdaskan bangsa Indonesia di masa datang. Negara-negara maju seperti Cina, Jepang, mereka sudah lama sekali memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak sekolahnya. Maka sekarang negara itu menjadi negara maju dan sangat pesat. Dan itu ya, adalah investasi jangka panjang seperti mereka-mereka di bidang gizi. Nah, yang kedua, masalah efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran untuk pendidikan ini kan tidak diganggu gugat masalah pendidikan, karena cita-cita Pak Prabowo memang pendidikan harus harus maju sehingga bangsa ini cerdas. Mereka goreng-goreng kan. Jadi kalau menolak efisiensi yang lain, saya kira itu mahasiswa tidak tahu bahwa efisiensi yang dimaksud Pak Prabowo yang ada sekarang adalah untuk mengurangi kebocoran dana negara dengan cara dikorupsi. Artinya dengan efisiensi anggaran otomatis korupsi akan sangat ditekan di negeri ini, akan semakin turun korupsi. Ya, kalau kita tahu bayangkan efisiensi anggaran 300 triliun lebih. Yang selama ini banyak disalahgunakan. Nah, makanya efisiensi.
Artinya koruptor sudah tidak bisa lagi bermain APBN, dana negara. Ya. Seharusnya mahasiswa mendukung ini. Iya. Kalau menolak efisiensi anggaran yang dimaksud oleh Pak Prabowo, maka mahasiswa ini, tuntutan mahasiswa ini, itu sama saja dengan mendukung menjamurnya korupsi di negeri ini. Iya. Ya, ini masalah efisiensi anggaran dan sudah sangat tepat. Jadi lebih baik efisiensi anggaran itu dibelikan pupuk ya untuk masyarakat, untuk petani, ya untuk makan bergizi gratis, daripada dicolon dirampok oleh oknum-oknum pejabat. Jadi sadarlah saudaraku mahasiswa, adik-adikku mahasiswa, bahwa yang kalian tuntut itu salah. Nah, saya malah curiga, jangan-jangan di belakangnya ini ada yang tunggangi, yaitu mereka-mereka yang para koruptor. Iya. Ya, ingat, kita harus mendukung efisiensi anggaran pemerintah ya, agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum pejabat. Nah, itu ada di mahasiswa biar bisa dipahami, dicerna lagi. Jangan mau ditunggangi oleh siapapun, jangan mau dimanfaatkan oleh siapapun. Yang jelas, yang tidak mendukung efisiensi anggaran, yang tidak mendukung makan bergizi gratis, adalah mereka-mereka yang tidak mau negara kita maju. Ya. Demikian kawan, ya. Baikkan videonya. Ya kalau kita pikir-pikir ya guys, ya memang begitu ya kan. Kalau misalkan efisiensi anggaran ini ditolak oleh para ya sedikit mahasiswa ini ya kan, maka kita patut bertanyakan ya kan, mereka ini sebenarnya didukung siapa? Mereka ini dukung pemerintah ataupun dukung para koruptor ya kan? Karena niat Pak Prabowo itu ya memotong anggaran itu baik ya kan, kita paham ya kan. Lemak-lemak anggaran-anggaran yang sudah bisa dibilang nggak penting gitu ya kan, itu yang dipangkas Pak Prabowo. Malah mereka demo ya kan. Pak Prabowo lagi menyelamatkan uang rakyat ya, malah mereka demo. Dan itu yang bikin kita bingung ya kan guys. Aduh parah lah ya kan guys. Aku pun nggak tahu lah, aku pun nggak tahu kemana sebenarnya arah demo ini ya guys. Karena di sisi lain adalah yang lain adili Jokowi, tolak makan siang gratis ya kan. Gak ada itu yang penting-penting ataupun yang benar-benar untuk membela rakyat ataupun untuk kepentingan rakyat seluruhnya gitu ya kan. Seperti ya fokus saja lah ya kan, fokus saja untuk pemberantasan korupsi. Dan ya mari kita sama-sama tekan ya DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Nah itulah barulah ya kan, kita nggak lihat siapa partainya ataupun siapa pemerintahnya. Yang penting mari kita sama-sama, ayo coba kita tekan sama-sama pemerintah ataupun ya langsung ke DPR gitu ya kan, untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Nah itu barulah aku angkat jempol ya. Mungkin jika perlu jempol kakiku juga akan ku angkat gitu ya. Bagus mahasiswa gitu ya kan. Tapi ini Allah, demo kalian itu dari dulu ya kan, berjilid-jilid, nggak ada yang berhasil. Karena apa? Kalian tidak mendukung ataupun tidak, ya bisa dibilang tidak mewakili kita gitu ya kan, tidak mewakili rakyat. Makanya kalian gagal terus. Udahlah ya guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo terus gas. Jangan dengerin mereka-mereka yang koar-koar.